Saya menghabiskan waktu sekitar 5 tahun untuk mencari tentang Islam. Jadi saya tuh lahir Katolik, saya dibesarkan, dengan pengetahuan agama, itu agama Katolik. SD saya itu di Palembang, SD Xaverius berapa ya? Xaverius 6 ya kalau nggak salah ya. Xaverius 6 atau Xaverius berapa sih? Pokoknya SD saya Xaverius, sekolah sekolah, Katolik ya. SMP saya Xaverius Maria, Xaverius 2 kayaknya saya ya. Lalu kemudian Xaverius Maria, SMP-nya. SMA-nya saya Xaverius 1. Jadi, dari SD sampai kemudian SMA, ya sedikit banyak saya diajarin tentang agama Katolik. Singkat cerita SMP kelas 3 tuh saya kemudian merasa ragu dengan agama saya dan akhirnya saya memerlukan 5 tahun tuh dari SMP kelas 2 atau kelas 3 lah gitu ya. Sampai saya masuk kuliah, 5 tahun saya perlu untuk belajar tentang Islam dan memutuskan akhirnya masuk Islam. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya, kalau teman-teman, tahu dari sudut pandang saya secara pribadi ketika saya bersentuhan dengan orang-orang muslim, saya tuh nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena setidaknya waktu itu saya sudah punya pandangan, bahwasanya agama Islam itu ya mirip-mirip agama Katolik. Mohon maaf ya, ini kan kita belum bahas tentang dalil ya, kita cuma bahas pandangan saya aja sih. Pandangan saya, ketika ketika saya melihat orang-orang muslim ketika masuk ke kuliah, kan interaksi saya dengan orang-orang muslim kan banyaknya ketika kuliah ya. Jadi ketika kuliah tuh saya melihat bahwa setidaknya sebelum saya berinteraksi dengan Islam, saya sudah tahu nih bahwa Islam ini ya mirip dengan agama Katolik. Misal seperti apa? Nih fun fact ya, fun fact teman-teman sekalian. Saya tuh kaget ketika pernah satu waktu ketika saya jalan di Palembang, ketika maghrib, itu saya lewat masjid, mereka lagi sholat jamaah ketika di maghrib itu, tiba-tiba ada kata-kata gini, amin, gitu. Jadi kan ya biasa kalau kita tahu sebagai seorang muslim kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya kan ya, amin, gitu kan ya. Nah, maka itu membuat saya kaget tuh. Sebelum saya lanjutin kenapa saya kaget ya. Ternyata ini baterainya lowbat. Tunggu bentar ya, mau ngambil colokan. Oke, colokannya udah ada. Bentar ya. Sabar. Allah sayang orang sabar. Kita colok dulu lah. Oke, kita amankan dulu ya. Oke. Dah. Nah, jadi kita balik lagi ya. Ada kata-kata gini, amin gitu. Jadi saya dengar itu ketika saya jalan lewat ketika orang-orang muslim lagi sholat maghrib. Di titik itu tuh saya tuh merasa gini, loh kok sama kayak di gereja ya? Karena di gereja ketika orang-orang Katolik lagi beribadah misa tuh Jumatannya orang-orang muslim lah kira-kira gitu ya. Nah, ingat ya, begitu saya bilang misa itu kayak mirip di Jumatan orang-orang muslim, bukan berarti saya menyamakan antara Jumatan dengan misa, tapi udahlah nanti kita bahas ya. Oke. Karena di misa atau hari-hari beribadahnya orang-orang Katolik di hari Minggu itu ada kata-kata kita juga menjawab amin. Saya bilang, "Loh kok sama-sama amin ini?" Waktu itu saya nggak tahu semirip apa antara agama Islam dan agama Katolik, tapi saya mendengar, oh ada kesamaannya ya, ada sama-sama amin. Ke belakang ketika saya belajar lagi dan saya belajar lagi, ternyata saya juga tahu bahwasanya orang-orang muslim itu juga punya tokoh yang mirip dengan Maria, yang saya yakini waktu itu ya. Kan di orang-orang Katolik itu ada doa namanya Salam Maria. Maria itu ya ibunya Yesus gitu ya. Maka ketika itu saya tahu dari teman saya muslim ternyata ada juga tokoh yang sama kayak Maria. Namanya Maryam. Wes. Maryam itu kayak ke gurun-gurunan gitu ya. Kalau Maria itu kayak ke modern-modernan gitu. Bagi saya waktu itu ya. Jadi ada Maria, ada Maryam. Dan ternyata sebagaimana Maria punya anak namanya Yesus, ternyata di Islam waktu itu saya tahu dari teman saya ternyata Maryam ini punya anak namanya Isa gitu. Berarti coba saya waktu itu mikir, wah ternyata benar ya, mirip ya, makin banyak kemiripannya. Maria sama Maryam, Isa sama Yesus gitu kan ya. Jadi Yesus sama
Isa gitu kan, itu ada kemiripannya. Makanya saya bilang, "Oh, ternyata ada banyak kemiripannya." Belum lagi nama-nama kemiripan-kemiripan yang lain. Seperti apa? Seperti kalau kita tahu bahwasanya di Katolik waktu itu kita belajar ada Archangel Gabriel, atau Archangel Gabriel ini adalah yang memberikan wahyu, yang memberikan revelation gitu ya. Sedangkan di dalam Islam ada yang namanya malaikat Jibril. Nah, artinya, oh ya mirip-mirip juga ya antara Gabriel sama Jibril gitu. Belum lagi waktu itu orang-orang di Indonesia Katolik tuh menamakan Tuhannya itu Allah. Sedangkan orang-orang Muslim memanggil Tuhannya namanya Allah. Ya tulisannya juga Allah, tapi ketika dibaca jadi Allah gitu kan ya. Sedangkan di Katolik Allah, makanya Allah Bapa gitu ya. Kalau di dalam Islam Allah gitu. Nah, ternyata ada banyak kata-kata yang sama tuh di dalam agama Katolik dan di dalam agama Islam. Sehingga pada saat itu saya merasa nggak asing dengan agama Islam, cuma bedanya ya taste-nya aja, apa ya? Kayak vibes-nya tuh kayak kayak gurun gitu maksudnya. Ya contoh kayak tadi ya, Musa, itu kan gayanya kayak gurun, bagus kan Moses gitu. David, keren, tapi ini Daud gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu tuh. Nah, jadi kayak kayak, ada kesamaan yang saya melihat ya berarti ya nggak ada jauh bedanya. Apalagi kalau ditanya sama-sama tentang siapa manusia pertama, ya orang-orang Muslim dan orang-orang, Katolik akan menjawab dengan sangat yakin manusia pertama adalah Adam, gitu ya. Artinya beda sih, kalau orang Inggris bacanya Adam gitu kan ya. Kalau kalau orang Indonesia Adam. Jadi artinya sama aja. Ya Adam dan Hawa, Adam and Eve gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian pengen saya kasih tahu dulu bahwasanya terkadang memang ada perbedaan-perbedaan itu yang diakibatkan oleh fonem, yang diakibatkan oleh cara orang tuh melafalkan. Cara orang itu untuk apa ya, disesuaikan dengan lidah setempat atau dengan bahasa setempat. Ya misal gampangnya gini deh, kalau orang Jawa, orang Sunda itu kan kita bisa katakan mirip. Walaupun tadi kita tidak berarti menyamakan antara orang Jawa dengan orang Sunda. Dan ketika kita berbicara tentang Jawa dan Sunda, itu ada kesamaannya. Misal ya, kalau kita bilang di bahasa Jawa misalnya, ya, misalnya di bahasa Jawa apa tuh yang mirip-mirip misalnya, eee eee, toto, menata. Di dalam bahasa Sunda tata kan gitu ya. Ya sama nggak? Sama. Ya sama-sama artinya itu, cuma karena memang perbedaan bahasa jadinya berbeda cara pengucapan, tapi artinya ya sama gitu maksudnya. Atau dalam bahasa yang lebih bahasa inilah, bahasa orang-orang Eropa. Good morning, good morning, good morning, tulisannya G-O-O-D, morning seperti biasa. Itu bahasa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Americans atau ya Inggris UK juga good morning. Dengan bahasa yang satu rumpun. Itu misalnya kayak bahasa Jerman, Guten Morgen. Sama kan ya? Guten Morgen, good sama good juga, tapi tulisnya G-U-T, Guten Morgen, sama good morning. Artinya ya, nggak ada bedanya sih, artinya tetap sama, selamat pagi gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita perlu tahu bahwasanya perdebatan-perdebatan itu kadang-kadang menjadi tidak relevan ketika dibahas dalam platform yang tidak relevan dan niat yang tidak baik. Oke, saya ulangin ya. Bahwasanya perdebatan itu terjadi tidak bagus ketika platformnya itu berbeda. Jadi alas atau aras yang dijadikan sebagai perdebatan itu atau platform yang dijadikan sebagai dasar perdebatan itu tidak sama. Tidak satu platform yang dijadikan sebagai dasar perdebatan itu. Dan juga dia tidak punya intensi atau niat yang baik. Nah, itu diskusinya jadi nggak bagus tuh. Dan cenderungnya jadi kayak yang kita lihat sekarang ketika orang-orang justru kemudian bahas perkara-perkara nggak esensial dan cenderung untuk menjatuhkan Ustadz Adi Hidayat. Karena kenapa? Jadi gini teman-teman sekalian ya, coba kita lihat ya. Semua orang yang baca Quran sudah tahu bahwasanya Allah itu menurunkan para nabi itu banyak. Di dalam Al-Quran kita sudah sepakat bahwasanya ada 25 nabi dan rasul. Gitu kan ya. Ada lagunya.
Mau saya nyanyiin? Tentu saja tidak, gitu kan, saya juga nggak mau, gitu kan ya. Ya, yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, itu kan kayak gitu-gitu ya. Itu kan ada 25 nabi dan rasul yang kemudian kita sudah sepakati di dalam Islam. Dan kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan nabi dan rasul itu bukan khusus hanya untuk orang-orang dalam tanda kutip muslim. Ini tolong jangan dipusingkan dengan pembahasan definisi Islam dan muslim ya. Tapi anggap aja gini, definisi Islam yang kita bahas dalam video ini adalah Islam adalah agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan Muslim adalah umat Nabi Muhammad. Gitu dulu yang kita sepakati ya. Jangan bahas yang lebih rumit dulu. Kita bahas itu aja. Artinya 25 nabi dan rasul ini diturunkan kapan? Menurut Bible, menurut Alkitab, Adam itu dia juga akui, dan Adam itu turun berapa ribu tahun tuh? 7.000 tahun atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 6.000 atau 7.000 tahun sebelum Masehi, atau kira-kira sekarang sekitar 9.000 tahun sebelum hari inilah, kira-kira gitu. Artinya ini sejarah panjang. Dan sejarah panjang ini membuat nama nabi-nabi ini bisa jadi dilafazkan dengan dialek yang berbeda. Dengan sebuah dialek yang tidak sama. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Kalau gitu coba kita lihat. Yesus yang kita kenal ya. Yesus ini lahir di mana? Misalnya, kita nggak usah bahas Islam dulu ya. Yesus ini lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Sebuah kota di daerah Baitul Maqdis. Atau sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Berarti Yesus itu, atau Rasul Yesus itu, nggak usah Rasul Yesus, Yesus itu dalam tokoh di dalam Alkitab ini, lahirnya di Bethlehem, di daerah Yudea berarti ya, kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek aja ya. Pokoknya di daerah Baitul Maqdis ya. Daerah Baitul Maqdis di Palestina. Dia lahir di sana, namanya Yesus. Itu yang dikenal Yesus yang sekarang. Itu lahir di sana. Pertanyaan sederhana. Apakah nama pada saat itu dia disebut adalah Yesus? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini. Kalau teman-teman ketik, coba nanti klik aja ya. Nanti teman-teman klik aja, coba klik Yesus itu dari bahasa apa. Nanti teman-teman akan dapat bahwasanya Yesus itu adalah bahasa Yunani. Asik. Bahasa apa? Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada saat itu orang-orang Yunani termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada orang ini, Yesus ini. Karena orang Yunani itu tidak bisa ujungnya nggak pakai konsonan, maka dia kasih konsonan S di belakangnya. Karena kenapa? Karena Yesus ini lahirnya di Bethlehem, dia bukan orang Yunani. Dia orang Yahudi. Karena keturunan daripada Yehuda. Nanti kapan-kapan kita bahas lengkap. Keturunan Yehuda. Yehuda ini anak siapa? Yehuda ini anaknya Yakub. Karena Yehuda ini adalah salah satu daripada Bani Israel atau Bani Yakub. Nah, maka ketika dia itu adalah keturunannya Yehuda, dia orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasanya menurut para ahli ada dua kemungkinannya. Satu, bahasanya itu kalau nggak bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Yang kedua kemungkinannya adalah bahasa Aramaik. Nah, jadi bahasa Aram. Bahasa Aram itu apa? Bahasa Aram itu dekat dengan bahasa Syriak Aramaik, atau yang kita kenal bahasa Syriani. Nah, itu bahasa Mediterania kuno ya, bahasa Syriani, bukan Suryani ya. Jadi Syriani atau Aramaik. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah Aramaik, yang kedua adalah bahasa Ibrani. Kalau teman-teman mau cek juga, Yesus itu enggak namanya Yesus panggilannya. Sekali lagi, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, maka namanya adalah Yosua atau Yesua. Jadi Yesua Hamasiah pada saat itu dipanggil. Jadi Yesua Hamasiah. Yesua itu adalah Yesua, itu adalah namanya dia. Tapi karena orang-orang Yunani nggak bisa di ujungnya itu vokal, maka dia harus pakai konsonan. Yesua jadi Yesus. Dalam bahasa Aramaik bisa jadi Isa atau Iso. Sama ketika ditambahin S jadi Yesus gitu jadinya. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani dia jadi Yesua Hamasiah. Jadi dalam bahasa Aramaik jadinya sama Isua Masiha. Jadi sama.
Nah, teman-teman sekalian, itu ketika di zamannya Yesus kan ya. Tentu saja ketika Al-Qur'an itu muncul 600-an tahun berikutnya setelah Yesus ini wafat, dalam bahasa Yunani, Yesus ini wafat. Oh, by the way, saya lupa. Yeshua HaMashiach ini ditranslate dalam bahasa Yunani jadi Jesus Christ. Jadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus jadinya dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Kira-kira gitu ya, paham ya? Oke, jadi dari HaMashiach jadi Christ. Dari Iso atau Yeshua jadi Jesus. Itu ceritanya ya. Oke, kalau gitu kita coba untuk lanjut lagi. Ketika Al-Qur'an itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikutnya, tentu saja tempat yang diwahyukannya itu berbeda. Bukan lagi tempatnya di daerah Baitul Maqdis, tapi tempatnya adalah di Jaziratul Arab. Terkhusus di Mekah dan Madinah. Berarti bahasanya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, karena dia masih satu rumpun dengan orang-orang Ibrani, masih satu rumpun dengan orang-orang Yahudi, karena sama-sama keturunan Semit gitu ya, maka bahasanya nggak jauh beda. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu dengan bahasa Arab itu nggak jauh beda. Maka ketika dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Yeshua HaMashiach tadi, dalam bahasa Arab jadi Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih artinya yang diurapi, yang terpilih, the anointed one, gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Yunani Jesus Christ. Sama enggak? Yaitu berbicara tentang orang yang sama. Maria dalam bahasa bahasa Inggris Mary gitu kan ya. Dalam bahasa Arab jadinya adalah Maryam. Itu nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Secara kita penceritaan tentang orang ya. Cuman ya tadi karena kita tahu bahwasanya agama ini kan diturunkan oleh Allah. Ini agama yang satu kata Allah. Artinya adalah apa? Kita menyebutnya sama-sama agama samawi. Atau dengan kata lain, agama Allah tuh dari dulu satu. Cuma diselewengkan oleh orang-orang. Menurut pendapat kita begitu. Walaupun kita tidak menuduh orang lain seperti itu. Tapi menurut keyakinan dan pendapat kita. Artinya teman-teman sekalian, gimana kita bisa mengatakan nggak mirip orang agama ini nurunin sama. Gitu maksudnya. Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, itu juga Tuhannya kita. Karena kita beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kata Allah kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Gitu maksud. Artinya apa? Artinya ya kita berbicara dengan orang yang sama. Artinya ketika saya berkata bahwasanya dalam keyakinan yang saya tahu, sebelumnya jangan keyakinan yang saya tahu dulu. Dalam bahasa yang saya baca di dalam Al-Quran, maka saya baca Isa Al-Masih. Itu kan ya, atau Isa Ibnu Maryam, Isa Al-Masih. Tapi ketika ini ditranslate dalam bahasa Yunani, jadinya Jesus Christ. Sebagaimana ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih jadi Isa yang diurapi. Gitu loh maksudnya. Lah terus masa kita bilang, jangan mirip-miripin deh. Lah, itu cuma ganti bahasa doang. Itu cuma ganti language doang gitu maksudnya. Dalam bahasa Jawa saya nggak tahu sih. Atau dalam bahasa Sunda saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang orang ini cuma ganti bahasa aja. Kayak saya bilang gini deh. Saya punya misalnya contoh saya punya sepupu. Nah gitu kan ya. Saya mau ngomong, oh kami mengenal seorang nabi yang baik namanya Muhammad. Oh do you mean Muhammad? Ya, mungkin bukan sama dengan kita ngomongnya. Tapi ya kita omongin orang yang sama. Ini juga kita mengenal ada Nabi Musa. Do you mean Moses? Ya, itu sama. Gimana kalau kita kata no, not Moses, but Musa. Oke, say it Musa, not Moses. Kan gimana coba ceritanya? Orang kan dengan bahasa dia gitu. Ya Inggris namanya Moses. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya Musa. Harun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ya Aaron gitu kan ya, Aaron gitu. Apalagi misalnya Zakri itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Zakaria. Dan kita nggak perlu untuk memaksa orang untuk
Ya, lu nggak boleh Zakri. No, no, it's wrong. Not Zakri, but Zakaria. Nggak bisa gitu juga. Orang namanya itu juga bahasa gitu maksudnya. Artinya belum belajar keyakinan dulu ya. Dari yang kita pelajari tadi, maka bahasa itu bisa jadi sangat berbeda. Sebagaimana ketika saya kemudian bilang nama Islam saya Muhammad Al-Fatih, ketika orang-orang di Turki, mereka nggak bisa bilang Muhammad Al-Fatih, mereka bilang Mehmet. Artinya Muhammad mereka katakan Mehmet. Apakah berarti mereka membedakan antara Nabi Muhammad dengan Mehmet? Enggak, tetap sama. Jadi artinya nama Nabi Muhammad itu di sana dilafazkan jadi Mehmet. Ya sesederhana itu. Atau yang baru datang nih, Habib Nurmagomedov. Apa antum bacanya Nurmagomedov? Nurmagomedov itu artinya apa coba? Nurmagomedov itu. Nggak ada artinya Nurmagomedov. Tapi bacanya bukan Habib Nurmagomedov. Nur Muhammad kan seperti itu. Kalau kita tahu artinya berarti di sana Muhammad jadi Mahomet. Jadi tulisnya Magomed, tapi bacanya Mahomet. Kan gitu kan ya. Jadi Nur Magomedov itu jadi Nur Mahomet. Jadi maksudnya Nur Muhammad. Jadi kalau gampangnya gini lah, kalau dia di Indonesia namanya jadi Habib Nur Muhammad. Kan gitu. Kan kita tidak mengatakan tadi, kayak tadi. Enggak, oh itu beda antara Nur Muhammad dengan Nur Magomedov. Nur Magomedov nggak ada arti. Coba tanya sama dia artinya apa. Itu ada nama nabinya di belakangnya. Makanya dia sangat respect pada nabinya, kan gitu kan ya. Contoh misalnya, Muhammad Salah. Salah itu, salah. Iya, salah. Enggak, balik lagi ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, berarti bahasa itu bisa jadi berbeda. Tapi bisa jadi kita merujuk pada orang yang sama. Seperti Felix dalam bahasa Inggris mungkin Felix gitu ya. Segala macam lah ya. Felix beda, tapi beda antara Felix Xiao dengan Felix Stray Kids gitu ya. Beda, walaupun mungkin kegantengannya agak mirip-mirip gitu kan ya. Itu klaim. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan, saya juga meyakini bahwasanya memang kalau kita tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu punya satu misi yang sama. Berarti kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul di antara yang kita nggak kenal, karena di dalam Al-Quran itu cuma dikenal 25 Nabi dan Rasul. Maka kalau ada kesamaan di antara mereka, pasti ada kesamaan misi. Pasti ada kesamaan misi di antara mereka. Apa misi mereka? Menyembah Tuhan yang satu. Kesamaan misi di antara mereka misalnya menghormati orang tua. Kesamaan misi di antara mereka misalnya contoh punya kasih sayang dan seterusnya. Ya misi-misi kenabian, misi-misi langit. Tidak mungkin perbedaan dalam misi utama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari titik ini kita masuk ke dalam pembahasan Ustadz Adi. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah menurutku itu nggak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain. Dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan? Gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk menyeru kepada orang-orang ahlul kitab untuk ta'alau ila kalimatis sawa. Untuk ayo kita kembali pada kalimat yang sama. Kalimat yang kita sepakati nih. Apa kalimat yang kita sepakati? Bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tempat kita meminta, dan tempat kita akan berkumpul di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hal itu semua agama sama. Orang Yahudi yakin adanya yaumil kiamah, orang-orang Kristen yakin adanya yaumil kiamah, gitu kan ya. Lah, kalau kita nggak bilang mirip, terus kita bilang apa lagi? Orang ini sumbernya sama. Nah, makanya ketika kita pernah baca di Sirah juga, ketika Rasulullah mencari perlindungan ke Habasyah, ketemu dengan Raja Najas di situ, maka ketika dibacakan Al-Quran, Raja Najas itu bercucur air matanya. Kenapa? Dia bilang ini sumbernya pasti sama.
Gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya misi kenabian yang dia pahami dari Yesus yang dia imani pada saat itu tercermin dengan sangat jelas daripada Al-Qur'an. Dia bilang ini dari sumber yang sama. Itu kan ya, ini dari sumber yang satu. Bukan berarti kita membenarkan bahwasanya mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tolong, mohon maaf nih. Kapan Ustadz Adi pernah mengatakan itu? Mirip ya di dalam Islam misalnya Yesus juga kita sembah, nggak gitu ceritanya. Nah, tapi tolong coba dilihat dulu nih. Memang ini adalah sebuah semangat yang sama karena memang ini adalah agama yang turun daripada Allah yang sama. Gitu maksudnya. Cuman urusan nanti mereka membuat pecahan-pecahan, mereka kemudian membuat hal-hal yang tidak ada, yang kemudian akan dikoreksi oleh kemudian Nabi Muhammad dan juga Al-Quran, itu sudah jelas-jelas banget di dalam Al-Quran. Cuma masalahnya apa? Contoh ya, ini saya kaget banget. Nih, beberapa waktu ketika saya coba untuk belajar kembali tentang bagaimana sejarah para nabi, itu saya pernah buka satu pembelajaran dari teman-teman di Katolik, yang mereka meneliti tentang ajaran Yesus di zaman ketika Yesus masih hidup. Menariknya adalah dia mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan satu agama yang dia sebut dengan the way. Itu kata dia tuh, the way. The way itu artinya adalah apa? Jalan itu. Wes. Ketika saya ngeliat tuh merinding tuh saya tuh. Kenapa? Karena saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Qur'an yang ketika Nabi Isa itu di dalam surat Maryam berkata hadza siratum mustaqim. Gitu kan ya. Artinya inilah jalan yang lurus. Berarti Nabi Isa, biar teman-teman nggak protes ya. Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Qur'an, penjelasan dia gitu kan ya, menyembahlah kalian kepada Allah, gitu kan ya. Dan ini namanya agama penyembahan terhadap Allah, ini namanya hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Kan gitu. Lah artinya ketika itu dikatakan, itu kan mirip dengan yang dikatakan oleh pendeta-pendeta tadi atau pastor-pastor tadi. Ketika Yesus menjelaskannya ini adalah jalan. Ya, kalau di dalam Alkitab ada akulah jalan kehidupan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuman ya itu maksudnya. Lah terus mau kalau nggak mirip terus gimana? Ini kayak membandingkan antara agama, misal ya. Kalau teman-teman mau lihat ya, kalau misalnya contoh ya, mohon maaf, ini sekali lagi bukan menjelekkan agama ya, tapi gini, kalau dikatakan bahwasanya agama Katolik agama Islam dan agama misalnya Hindu itu mirip. Nah, itu saya juga agak bingung nyari kemiripannya di mana gitu, karena memang perbedaannya sangat diametral gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan dengan agama Katolik mirip, lah gimana orang nabi mereka juga kita akui gitu maksudnya. Nabi mereka tuh ada di dalam kitab kita juga, dan kita juga tahu itu sejarahnya banyak gitu maksudnya. Dan itu diceritakan oleh Nabi juga bahwa Isa itu adalah termasuk nabi yang kasihan. Kenapa? Karena dia justru dijadikan sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya. Rasul cerita tentang Musa juga dan segala macam. Lah gimana kalau kita katakan gak mirip orang ini dari sumber yang sama? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika di Raja Najas dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, maka Raja Najas menangis sampai membasahi janggutnya, lalu berkata ini dari sumber cahaya yang sama. Karena dia tahu ini pesan-pesan yang sama. Gampangnya gini deh teman-teman sekalian. Kalau Samsung ngeluarin S20, S21, S23, S24, maka besok pasti namanya S25. Gitu kan, kecuali kalau dia memutuskan mau ganti. Tapi berarti kita tahu, oh berarti ada linknya, ada mata rantainya, gitu maksudnya. Artinya masih ada mata rantainya seperti apa yang menyamakan dengan yang sebelumnya. Sama kayak tadi kan ya, sama kayak ketika nabi-nabi semuanya membawa misi yang sama. Maka kalau kita katakan ya gimana ya, ketika dibacain satu ayat, oh ini nih di dalam Al-Quran ini ada juga loh ayat-ayat yang mirip, berarti supaya mereka ngerti bahwasanya di dalam Islam itu adalah Tuhan yang sama. Bahkan kata-kata Rasulullah kepada Heraklius apa? Nih coba lihat ya. Rasulullah itu ketika nulis surat buat Heraklius pada saat itu adalah Raja Bizantium atau Kaisar Bizantium pada saat itu. Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Heraklius, masuklah kepada Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat 2 pahala. 1 pahala beriman kepada Isa, 2 pahala beriman kepadaku. Maksudnya begitu. Jadi pahala beriman pada Yesus dan beriman pada Rasulullah Muhammad. Artinya Rasulullah seolah-olah ingin mengatakan ini bukan agama baru loh.
Ini agama yang sama seperti yang kamu sembah, cuma update gitu maksudnya. Jadi ini agama yang sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Siapa yang kemudian kemarin mereka menganggap Musa adalah nabinya, Daud adalah nabinya, Isa adalah nabinya, maka ketahuilah ini agama nih penyambungnya nih. Ini sama. Kita nggak berbeda sama sekali. Itu perkataan yang sama juga seperti Yesus ketika mengatakan pada kaumnya, saya cuma datang untuk menggenapi yang sudah datang sebelum saya, kan gitu. Artinya ada apa? Artinya saya pada saat itu ketika melihat Islam, saya melihat, loh ini nggak ada beda. Bedanya apa? Bedanya saya dapat versi yang lebih update. Saya dapat versi yang lebih baru. Sehingga versi-versi yang sudah lama dalam tanda kutip itu adalah sudah dicakup oleh ini. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus ketika saya masuk Islam. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus. Saya tinggal nambah keimanan saya pada Nabi Muhammad. Gitu maksudnya. Apa masalahnya? Nggak ada masalah sama sekali kan. Ya, contoh lagi ini misalnya ya. Baptis. Baptis itu apa sih? Baptis itu sakramen di dalam Katolik yang itu dimandikan. Pertanyaannya sederhananya gini, kapan baptis itu dilakukan? Ketika ada orang menerima keimanan di dalam agama Katolik, salah satunya ya, itu yang dilakukan, dibaptis. Seperti ketika Yesus dibaptis sama Yohanes. Kalau kita, Isa itu pernah sama Yahya, satu hidup satu zaman. Nah, ceritanya di dalam Bible itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dengan cara apa? Dicelupkan di Sungai Yordan, kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, ketika orang masuk Islam gimana coba? Ada nggak aktivitas-aktivitas yang mirip-mirip kayak baptis itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Maka ketika Musa bin Umair mendatangi orang-orang di Madinah, lalu orang-orang di Madinah, termasuk Usaid bin Khudair, termasuk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika bertanya, kalau kami mau masuk Islam, gimana caranya? Maka Mus'ab menjawab dengan apa yang dia tahu dari Rasulnya. Yaitu adalah dia mengatakan, kalau ada orang pengen masuk Islam, maka dia mandi, lalu syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Artinya ada yang sama-sama kayak gitu kan ya. Artinya ketika orang-orang Kristen atau Katolik dia dibaptis itu kan sama kayak mandi, menghilangkan hadas lah kalau kita kira-kira gitu. Itu kan ini bukan mirip-miripin, ini ngasih tahu gitu loh maksudnya. Contoh kayak tadi, ada orang nanya, ada nggak sih Jumatan di dalam agama lain? Nggak ada, tapi ada yang mirip, misa namanya, kayak gitu. Ada nggak sih yang mirip-mirip dengan mandi wajib? Mandi wajib nggak ada di dalam agama lain, tapi ada yang mirip, baptis. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Artinya ada nggak sholat di dalam agama lain? Agama Kristen nggak ada sholat, tapi ada yang mirip-mirip. Nah itu maksudnya tuh. Artinya bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah atau yang dikritik di dalam Al-Quran yang jelas-jelas salah. Seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Tapi cuma dikatakan bahwa tokoh Yesus ini kita juga akui. Cuman sebagai nabi. Dan itu yang pengen kita jelasin pada mereka. Sehingga ketika saya masuk Islam, saya nggak perlu membuang keimanan saya terhadap Yesus. Tinggal nambahin keimanan saya terhadap Nabi Muhammad. Nah itu maksudnya tuh. Jadi aduh ya Allah. Cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampaikan ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak ngelihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar. Bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat. Dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah nyoretin orang, pakai X warna merah, itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa, seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan. Kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya.
Orang-orang sama sekali nggak ada itu framing-nya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang, ya udah teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah, ada yang mau terima alhamdulillah, ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi nih ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini? Seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwasanya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak efforts kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya aja udah merepotkan, apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi. Bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya gimana ya? Saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang yang nyari kesalahan saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar mudah-mudahan kalau mereka benar mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustadz Adi yang benar ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustadz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa, serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, enggak bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslim mah? Orang kita itu di muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam tuh bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya. Pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya. Ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja. Nggak gitu. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia tuh maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya, kalau orang muslim tuh berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar, nggak serta-merta satu surga, satu neraka, nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman, nggak gitu ceritanya. Coba deh belajar lagi. Artinya kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa, dan saya yakin pada satu titik yang kayak gini-gini, provokasi-provokasi yang kayak gini atau apa ya, hal-hal yang kayak gini ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Berhentilah mensupport atau apa ya, semacam kayak aduh ngeramein orang-orang yang suka nyoretin wajah orang lain itu ya dengan dengan X itu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa sih, saya kan motivator bukan ulama. Cuman ya kalau kayak Ustadz Adi sih kalau saya sih bersyukur sih dan saya berdoa mudah-mudahan banyak keluar orang-orang kayak Ustadz Adi yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa melanjutkan hobi saya dan keahlian saya, yaitu adalah bermalas-malasan. Serius.
Kalau ada orang banyak kayak Ustadz Adi, Ustadz Somad gitu kan ya, dan orang-orang pinter, dalam berdakwah dan masih muda ya, kan saya kan bisa santai ya kan, saya kan bisa tidur-tiduran, bisa enak happy gitu kan ya, bisa nonton, bisa main game gitu kan ya, apalah terserah, yang penting saya nggak usah dakwah tiap hari karena sudah ada banyak yang bantu dakwah itu maksudnya. Jadi kita bisa males-malesan gitu kan ya. Oke itu ya teman-teman sekalian, yang apa namanya, yang kita coba untuk bahas, eee, dan mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa teman-teman dapatkan dari sini dan besok-besok nanti kita bahas yang lain ya, yang